Nah, adapun tujuan kegiatan pembelajaran di hari ini itu peserta didik dapat membedakan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perlunya memahami aturan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendemonstrasikan contoh norma dan pelanggaran norma di setempat. Nah, sebelum kita masuk pada materi inti, Ibu mau explaining dulu, yaitu tekuk semangat. Oke, Bu. Satu, dua, tiga. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Ibu harap anak-anak konsentrasi dalam pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada pertanyaan tentang apakah perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengapa kita perlu memahami peraturan. Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Baik, selanjutnya ada gambar anak-anak peserta didik yang pulang sekolah, yaitu ada Ian. Nah, temannya bertanya, Ian, apa yang kamu lakukan? Buang ludah. Mengapa buang ludah di situ? Itu tidak sopan. Kamu akan mendapat sanksi. Kamu akan mendapat teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Nah, ini adalah bentuk peraturan. Nah, ada yang tahu ini bentuk peraturan apa? Tidak tertulis. Nah, pelanggaran apa yang terdapat di dalam sini? Membuang ludah sembarangan. Sanksinya itu tidak tahu, Bu. Sanksi itu hanya mendapat teguran karena sikap tidak sopan. Selanjutnya, adanya peraturan diharapkan dapat mengatur tingkah manusia. Tahukah kalian ada banyak peraturan atau norma yang dibuat oleh manusia? Ada peraturan yang berlaku hanya di wilayah tertentu. Ada juga yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Peraturan yang ada dibuat dengan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dari masa ke masa peraturan akan terus bertambah dan disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ada peraturan yang tertulis, ada pula yang tidak tertulis. Apa perbedaan dari kedua peraturan tersebut? Ada yang tahu? Ada yang ditulis, ada yang tidak. Peraturan tertulis dari peraturan buku. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah gambar 3 orang anak yang sedang menyeberang di mana? Zebra cross. Oke, zebra cross. Nah, saya minta satu orang untuk membacakan yang ada di atas. Fani, Bu. Oke.
menjenguk teman yang sakit atau mendoakan. Yang ketiga, saling kepada guru atau orang tua. Oke, sebelum melanjutkan materi, ibu mau tepuk fokus dulu, ayo berdiri. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Oke, duduk. Baik, aku fokus ya. Oke, boleh tulis tentang situasi peraturan tertulis dengan tidak tertulis. Oke, siapa yang mau menjawab? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaan nomor 1 yaitu saat di taman bermain membuang sampah sembarangan. Itu merupakan tindakan yang salah dan termasuk peraturan tertulis. Nah, tindakan yang benar itu seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tinggal tepuk tangan dulu. Yang nomor 2 siapa mau? Fani. Ya, masuki. Yang kedua itu tolong dan meminta doa dari kedua orang tua saat bersekolah. Itu adalah benar dan termasuk ke dalam peraturan tidak tertulis. Oke, pintar. Nah, oke, anak-anakku tahu saat kita bermain itu harus membuang sampah pada tempatnya, meminta salam kepada kedua orang tua, tidak mengambil barang yang bukan milik kita, yaitu mengantri saat membayar di kantin. Yang kelima itu jujur saat mengerjakan ulangan di kelas. Oke, anak-anakku pintar. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, Ibu. Bagaimana caranya buat SIM? SIM itu kayak datang, kita itu datang di kantor polisi. Cuman kan umurnya anak itu belum 17 tahun kan. Jadi kalau sudah umur 17 tahun kita tuh sudah membuat SIM juga. KTP. Ugal-ugalan lagi. Tidak apa-apa, dia tidak standing. Oke, saat ibu rasa cukup pembelajaran kali ini anak-anakku mampu memahami tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis.